supaya nanti apabila saya keluar bisa rekamannya tidak hilang ya. Oke. Kak Lucy saya jadikan Kak Wisnu co-host saya. Co-host lebih dari satu boleh Kak ya? Oke. Ini antisipasi Kak supaya rekaman itu nanti tidak hilang atau tidak terputus. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ke-7 tatap maya kita Kakak-kakak ya. Selalu diberi kesehatan, lalu diberi kesempatan dan waktu, akhirnya kita bisa berkumpul lagi di tatap maya yang ke-7. Di sini juga saya dapat kabar bahwa Kak Endang, Kak Ilham itu dalam keadaan sakit. Kita doakan ya bersama-sama Kakak ya. Mudah-mudahan disehatkan kembali, bisa dicabutlah penyakitnya gitu kan. Bisa bergabung sama kita nanti ya seperti biasa. Tidak apa Kakak, koneksikan aja nanti biar terikut absensinya gitu maksudnya. Jadi Kakak selanjutnya salawat salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir harapannya kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Hari ini ya saya izin mau buka slide dulu Kakak ya. Oke Kakak-kakak, salam sudah. Apakah saya mau bertanya sebelum kita mulai, apakah dalam keadaan saat ini keadaan Kakak dalam bahagia ataupun sedih? Bahagia. Gabut. Gabut apa tuh Kak? Kena hujan tak dapat ke mana. Kalau mati lampu nanti tak dapat berjalan. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Memang Kak, bulan ini bulan ya biasa kata guru saya dulu kan yang namanya Oktober, Desember, September itu belakangnya itu kita nyiapkan ember Kak katanya, musim hujan. Itulah. Ini rata Kak, seriau Kak. Iya nanti kalau seandainya mati lampu di sini kan, tak dapat kita bergerak dah nak dapat info. Oh iya, kalau mati lampu jaringan mati Kak ya? Nah iya. Kalau mati lampu hari tak hujan, kita bisa meloncek kedai kopi yang ada wifi gitu. Iya. Oke Kakak. Sebelum kita mulai lagi, siapa yang bisa memimpin doa Kakak atau membuka acara ini? Silakan. Boleh? Yang mau buka dulu berdoa silakan. Ina. Nah, sekali-sekali nah. Oh, request tu dari Kak Ina. Buka acara, nanti mimpin doa, Kakak tunjuk siapa saja. Boleh, silakan. Buat acara Kak? Boleh. Pimpin doa boleh juga. Pimpin doa aja lah. Kak Tari buat acara, Kak Tari ke pandai ni. Tak ada yang pandai, tak ada yang bodoh sini. Semua dia rata. Tak senior. Ada senior junior lagi dah. Sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Yelah. Oke. Sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Salam olahraga. Salam Jaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat bertemu lagi di tatap maya yang ke-7. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta Amin. salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, yang saya hormati kakak fasilitator yaitu Kak Firdaus, dan yang saya banggakan teman-teman kakak-kakak semuanya. Baiklah, seperti biasa kegiatan kita ini yang akan membantu kita pada modul 1.5 C1 kuatkan pemahaman pengembangan kurikulum PJOK 2JP yang akan dibantu oleh Kakak Firdaus. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada Kak Firdaus. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita berdoa dulu Kak ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai kakak-kakak. Mudah-mudahan kita harapannya untuk kita berdoa sampai akhir nanti ya. Tidak terjadi kendala, tidak terjadi apapun yang menggagalkan tatap maya kita ini kakak ya, harapannya. Selanjutnya kakak, baiklah terima kasih Kak Ina sudah membawa acara ya, luar biasa. Jadi kita di sini kakak, ruang diskusi, ruang kolaborasi, kita sama-sama belajar, tidak ada yang makanya pakemnya PKG PJOK itu panggilannya kakak-kakak. Tidak ada senioritas di sini. Kita sama semuanya. Tidak ada senior, tidak ada junior, sama. Ya. Sama-sama belajar, tidak ada yang pintar, ya, dan tidak ada juga yang tidak pintar, ya. Silakan Kak. Silakan Kak ini. Oke, Kakak ya. Apakah kakak saya selanjutnya udah makan Kakak? Udah makan siang semuanya? Belum. Sudah. Wah. Oke, sudah makan siang. Yang belum apa tuh masalahnya? Tak biasa, kadang ada tak biasa makan siang. Belum waktu dia. Jam 3 baru. Oh, belum waktu. Kak Tari, Jadi makan siang Kak, waktu makan siang Kak Tari itu jam berapa Kak Tari? Jam 3. Wah. Yang lain udah makan siang ya. Satu lagi Kakak saya mau nanya. Kakak-kakak ini mungkin memiliki atau memiliki apa? Makanan kesukaan. Ayo. Apa itu? Boleh di kolom chat. Makanan kesukaannya apa? Maksimal kolom chatnya. Makanan favorit ya. Kan. Boleh dimaksimalkan. Ikan asin. Sama tuh Kak. Ikan asin. Kalau saya ikan asin ini pembuka selera, kentang, ikan teri. Oh iya, mantap. Oh, ikan asin teri. Jadi kalau ikan teri ini makanan saya waktu ngekos dulu Kak, kiriman dari kampung. Teri, kacang, lagi kentang, luar biasa. Kak Wisnu Sempolit, wah ini dia kearifan lokal, makanan sukannya. Jadi tambah lapar lagi saya Kakak. Kalau saya ini ya dominan ya Kakak. Saya senang makan ya, senang. Bukan hobi ya, kebutuhan makan itu adalah kebutuhan, bukan hobi. Tapi kalau cerita makan-makan ini saya jadi timbul selera untuk makan lagi biasanya. Oke, sambal tempe. Oke Kakak. Luar biasa. Oke, ikan asin, ada yang suka kentang ikan teri, ada yang sempolet, ya. Makan tahu tempe, belacan, daun ubi, luar biasa. Daun ubi digulai Kak ya. Enak juga. Sambal tempe, gulai ayam Kak Yogi, wow. Ayam apa Kak? Ayam kampung kah? Ayam kota katanya. Kita itu biasanya. Kalau ayam putih itu ayam kota ya. Ya gitu.
Ayam kampung, wis mantap kak. Ayam kampung, ya, ya kalau ayam kampung nih, kalau apa istilahnya hidupnya tuh di kampung itu ayam kampung filosofinya apa kak ayam kampung nih kayak kuat ya. Ayam yang tahan dalam segala situasi apapun. Ayam kampung mandiri juga ayam kampung ya kak ya. Oke, terima kasih kakak sudah maksimalkan kolom chatnya tentang makanan favoritnya ya. Selanjutnya ya, hal yang sangat bermakna yang dalam hidup kita kakak. Boleh hal apapun. Hari ini boleh, hari ini yang bermakna yang kakak jalani hari ini kan. Nah, yang mengajar ya, mungkin SMA tidak hari ini. Yang mengajar hari ini, apa hal yang bermakna yang kakak rasakan? Ayo, boleh di kolom chatnya, maksimalkan. Hari ini aja. Maksimalkan kolom chatnya kakak. Boleh dimaksimalkan kolom chatnya kakak. Hal yang bermakna hari ini. Mengisi survei belum siap. Iya kak. Ya betul, betul kak. Seperti biasa, Sabtu senang bermain. Oke, sama. Oke. Seru ya kak, bahagia. Itu dia. Guru itu kak memang bahagia kak setiap hari. Apalagi yang anak-anak yang tingkat TK, SD, SD lah ya. Itu kalau kita datang itu ke sekolah dia itu suka dengan kehadiran kita, apalagi kita bermain sama dia itu. Oh, bermakna sekali kak. Bermakna bagi saya, bermakna juga bagi siswa kak. Silakan kakak tanyakan sama siswa, apakah kehadiran, tanyakan aja kak. Apakah kehadiran saya ini dengan ibu atau bapak ke sekolah ini membahagiakan kalian? Tanya aja kak. Pasti jawabannya iya. Karena guru olahraga rata-rata itu guru yang paling ditunggu-tunggu, paling favorit. Silakan Kak Yogi. Oke Kak, terima kasih. Maaf Kak, karena terpikir tadi ingin nyampaikan ke Kakak Pasda, Kak Firdaus, terkait yang Kakak kirim di list mengenai ANBK. Itu saya lihat progresnya gimana Kak? Itu saya mau tanya Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kakak ya. Baiklah, saya juga lupa menyampaikan di awal tadi Kakak. Terima kasih Kak Yogi sudah mengingatkan saya. Itu Kakak untuk menentukan Kakak tatap maya kita nanti. Jika nanti apalagi kelas kita ini hampir 7 orang ya, yang ada jadi teknisi, ada yang proktor, ada juga yang pengawas. Nanti kalau misalnya gini Kak, jumlah kita udah 12 atau 13. Kakak 7 orang tidak hadir. Di kelas tinggal berapa Kak? Maksimalkah kita gitu? Tak mungkin pelajaran materi hari itu tidak kita ulangkan kembali Kak. Karena sesuai pengalaman saya juga kemarin ada tertinggal karena pada saat pendidikan tatap maya itu saya sakit gigi Kak. Itu 1 hari saya tinggal Kak. Itu saya ketinggalan Kak. Jadi gini, permintaan itu langsung dari dinas atau BGP menginstruksikan dinas mungkin untuk memanage Kakak, memanage waktu kapan maksimal kita bisa hadir seutuhnya nanti di tatap muka Kakak. Itu mungkin tujuannya. Kalau saya ambilnya pemahaman saya seperti itu. Mereka ingin menyetel atau waktu Kak, memanage waktu untuk nanti supaya kita maksimal kehadiran kita di tatap muka Kakak. Itu Kakak. Kita tunggu aja kabar ke depan Kakak seperti apa. Saya juga akan menginformasikan seperti Kakak. Yang diagendakan sini kan kita tatap muka kita itu kan di tanggal 27. Ya Kak ya.
28, 29, 30, 31. Tanggal 1 dan tanggal 2 November. Nah, itu mungkin karena mungkin bisa jadi diundur karena kakak banyak kegiatan, bisa jadi, atau dimajukan bisa jadi, tergantung kalender dari BGP kakak. Nah, kita lihat juga BGP itu mengatur jadwalnya. Lagipun kita nanti di tatap muka, kita admin kita itu sudah didatangkan kakak dari BGP, admin kelas itu. Didatangkan dari Pekanbaru, datang ke Meranti. Mungkin seperti itu kakak. Jelas Kak Yogi? Kak. Oke, Terima lanjut kasih. kakak ya. Oke. Nah, itu untuk informasi aja kakak ya. Lanjut kita. Absen udah, salam udah. Tadi hal yang bermakna ya kak ya. Sampai di situ tadi ya. Oke itu ya kak. Takziah kak ya. Ini temannya Kak Wisnu tuh ya. Takziah. Ini dalam kondisi berduka kak ya. Nah, jadi itu sebagai pengingat kita. Itu ya. Bermakna. Jadi hal-hal yang kita laksanakan. Maksud saya bertanya sini kakak. Hal yang kita jalani sehari-hari itu memiliki makna yang mengingatkan kita bahwasanya apakah hal yang bermakna ini bisa saya jadikan motivasi atau menjadi pengingat atau menjadi refleksi bagi saya ke depan. Itu maksudnya kakak. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, ini kakak kesepakatan kita bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, ya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chatnya, terus biasakan mengklik raise hand sebelum bertanya. Terus gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kak. Nah, seperti biasa kak ya. Oke, lanjut. Ini kakak, tujuan kita di sesi kali ini adalah pertama kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, ya. Yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design ya. Backward design. Ya, ini nanti kita pelajari bersama-sama ya. Oke, agenda kita di sesi kali ini kakak. Yang pertama backward design. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Sampai di sini ada pertanyaan kakak? Boleh? Raise hand. Apakah kakak-kakak sudah mengeksplor di LMS di di modul 1.5 ini kakak? Salah satu boleh, bisa nanti jadi gambaran kita ke depan seperti apa. Kalau tidak bisa raise hand, kita maksimalkan fitur chatnya. Oke kakak-kakak. Ya, kita lanjutkan ya. Suara saya jelas ke kakak ya? Oke kakak, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya. Hari ini kita berdiskusi aja kakak. Diskusi jangan ungkapkan aja apa yang ada di pemikirannya, apa yang ada ya yang memiliki ide, silakan. Kita diskusi aja. Boleh raise langsung boleh nanti kolom chat ya kakak ya. Diskusi aja silakan. Kalau udah ada explore di modulnya boleh kita tanyakan di sini. Silakan kakak ya. Oke, lanjut. Ini ya aktivitas pertama kita kakak.
backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ya, oke, lanjut. Oke, di sini menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Boleh maksimalkan fitur chatnya kakak. Langsung di kolom chat, boleh raise hand. Ya. Menurut kakak-kakak ini dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman? Ya. Silakan Kak Wisnu. Izin kakak, terima kasih kesempatannya. Untuk skala yang dimaksud kayaknya sepertinya saya belum mencapai 6 atau 7 kak, kayaknya 5 kayaknya untuk tentang kurikulum PJOK nih kak. Soalnya belum tahu nih implementasinya, pembuatannya, nanti dampaknya kayak mana. Memang belum buka LMS juga kak. Yang selama ini apakah dia kurikulum PJOK ini sama seperti kurikulum Merdeka atau memang khusus berdiri sendiri? Ini saya belum mengetahui kak. Mungkin itu aja kak. Untuk skala mungkin 5, belum sampai 6 atau 7 kak. Oke. Oke, 5 kak ya. Sama-sama kak. Terima kasih Kak Wisnu. Boleh kakak lain? Boleh. Kak Wisnu udah di posisi skala 5. Terima kasih Kak Wisnu. Yang lain? Boleh di kolom chat ya kakak. Tulis aja, klik aja. Oke kakak, suara saya jelas ya? Di kolom chat kakak, boleh? Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan. Kak Wisnu di posisi 5. Yang lain boleh? Silakan di kolom chat kakak ya. Saya kasih waktu 3 menit lah. Silakan. Tujuh, ya maksimal gini kak, 1 sampai 7, oke 7. Oke Kak Tari 7, yang lain? 7. Oke. Angka favorit mungkin Kak Tari ya. Visi, misi, dan tujuan, 7. Kak Yogi 7 atau 5. Oke, mantap, luar biasa. Ada 2 angka ya Kak ya. Oke. 4 dan 5. Oke, Kak Endang 4 sampai 5 ya. Oke, yang lain baru 4 orang ini. Itu bukan angka spesial, Kak. Oh. 1 sampai 7 itu kan kita mengetahui visi, misi, dan tujuan dari olahraga itu, Kak. Iya. Sehingga terbentuklah kurikulum PJOK itu. Pemahaman tentang kurikulum kita. Oke, Kak. Terima kasih, Kak Tari. Ini saya sambil buat ini, Kak, selunjar. Nah, silakan. Tak masalah. Banyak nih pertanyaan yang bayam nih. Oke, kakak-kakak yang lain. Ini banyak nih ya. Kita ada berapa nih? Hari ini kita hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 kita ya hari ini ya. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 11 kita hari ini. Luar biasa. Oke. Ya, yang lain boleh nanti kita bungkus dulu ya Kak ya. Silakan Kak Lucy. Baik Kak, terima kasih. Mungkin agak sedikit telat nih pemantauan di modul. Iya, tak masalah Kak. Ini. Mungkin dalam kata seberapa paham tentang kurikulum PJOK,
secara pribadi saya mungkin masih di skala 5 sampai 0 karena posisi kami di TK itu terkhusus untuk modul PJOK itu memang tidak ada kurikulum untuk PJOK tersendiri, itu tidak ada. Jadi kami hanya dengan kurikulum secara keseluruhan. Jadi apakah bentuk modul PJOK bagi anak usia dini itu bagaimana juga kami belum paham, karena kami tidak ada pengkhususan modul terkhusus kegiatan PJOK-nya. Jadi untuk skalanya mungkin dari 5 sampai 0 itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lucy. 5 Kak ya. Ya, kakak-kakak yang lain boleh raise hand langsung atau di kolom chat ya. Oke, udah habis waktunya 3 menit saya kasih tadi. Ini kakak-kakak, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya kakak. Terus pertanyaan berikutnya, kita diskusi aja kakak, jangan takut sama pertanyaan. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Ayo, diskusi aja kakak, kita berbagi. Boleh langsung menjawab pakai hand atau di kolom chat. Silakan Kak Lucy. Baik Kak, terima kasih. Tujuan dari pembelajaran PJOK kami di sekolah yang jelas kita memberikan ruang kepada peserta didik itu bagaimana mengekspresikan diri, mengekspresikan badan, gerak, serta olah tubuh mereka dalam kapasitas atau dalam ruang sesuai dengan perkembangannya. Di mana peserta didik ini mendapatkan tidak hanya dari pengalaman lapangan, tetapi juga dalam pengalaman materi. Pengalaman nggak ya? Itu tadi maaf Kak, suaranya kurang jelas, mungkin kurang dekat sama mic. Iya, iya. Makanya saya akan mendekatkan itu ya. Oh ya, Oke. baik. Diulang lagi Kak. Boleh secara ringkas lah Kak. Ringkas. Oke, secara ringkas. Tujuan dari pembelajaran PJOK ini memperoleh pengalaman baik di lapangan maupun secara materi terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan dan tingkat usia yang mereka miliki. Oh, perkembangan di tingkat usianya ya. Oke, terima kasih Kak Lucy. Kakak yang lain? Boleh? Oke, Kak Wisnu silakan. Mungkin izin Kak tambahan sedikit untuk tujuan pelajaran PJOK di sekolah tentunya tidak hanya sehat fisik yang kita lihat, tapi juga sehat mental. Tambah lagi di pelajaran PJOK juga sudah banyak menerapkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi salah satu tujuan PJOK di sekolah. Itu Kak, cukup Kak. Oke, Kak. Terima kasih Kak. Kesehatan mental ya Kak. Mental fisik ya Kak ya. Oke. Oke Kak Tari silakan. Membangun hubungan yang erat terhadap siswa dan guru. Oke, hubungan ya. Membangun hubungan erat. Dan serta percaya, saling percaya Kak. Antara guru dan siswa dan menimbulkan rasa percaya Saling percaya, ya, iya. kepercayaan ya. Iya. Kepercayaan diri atau kepercayaan kepada guru Kak? Kepercayaan antara guru dan siswa. Oke. Dia saling itu tuh. Saling berhubungan ya. Iya. Keterhubungannya. Iya. Kepercayaan ya. Oke. Yang di chat saya bacakan. Membantu siswa mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga. Oke. Terima kasih Kak Endang. Kak Yopi, olahraga itu menyenangkan ya. Terima kasih Kak Yopi. Oke Kak Endang. Kak Yopi. Oke.
Ini kakak secara nasional kak kita baca kakak ya. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka di tahun 2004 ini kakak, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga yang kita singkat sebagai PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, ya, kompetensi dan kreativitas ya. Selanjutnya membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, atau inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidupnya. Itu kakak. Menurut capaian CP kita dalam PJOK ini kakak, ada 4 aspek yang perlu kita tahu tentang kurikulum Merdeka dalam PJOK kakak ya. Izin saya membacakan lagi chat dari Kak Novi Aula. Membangun rasa percaya diri, mengelola emosi, dan meningkatkan hubungan sosial seksual. Itu kakak. Yang kakak jawab tadi ya sudah merangkum semua tentang ya ini tentang pembelajaran, tujuan pembelajaran PJOK yang ada di sekolah kita kakak. Jadi ada pengembangannya dengan pengembangan istilahnya ini kakak, pengembangan itu bisa dari pengetahuan, pengembangan itu boleh dari keterampilannya, fisik ya, kebugaran ya, di mana anak-anak itu bisa menerapkan apa yang kita praktekkan. Contoh kebugaran jasmani gunanya untuk apa gitu kan gitu. Terus kita bisa di situ juga dalam PJOK kita mengevaluasi dalam bentuk boleh pengetahuan, boleh keterampilan, ya sikap juga termasuk kakak. Terus ada juga strategi dalam gerakan. Mungkin kita kan di PJOK itu di pembelajaran PJOK ada tahapan gerakan, ya loncat, lari kan gitu. Lari, atletik kan banyak juga. Kita menerapkan strateginya dengan maksimal. Kenapa? Kan siswa kan ada gini kakak. Kenapa saya tidak seperti dia gitu kan gitu. Kadang ada perbandingan kadang gitu kan. Kenapa sih saya tak seperti dia Pak? Ada pertanyaan seperti itu kakak. Coba kita berbagi pengalaman. Ada enggak? Salah satu siswa menanyakan kepada kakak-kakak, kok dia bisa, kok saya tidak Pak? Ayo, boleh berbagi cerita kak. Dalam praktek loncat jauh contohnya, kalau saya kan ada salah satu peserta bentuk tubuh sama, tinggi sama, berat badan hampir sama, ya. Tapi dalam konsep dalam itu apa istilahnya penerapan pembelajaran itu prakteknya beda. Jadi gitu kakak. Jadi kalau saya di sekolah strategi ini tadi kakak, strategi langkah-langkahnya saya ajarkan dia seperti ini. Nah dari situ saya buat anak-anak itu berdiskusi, tutor. Jadi anak yang bagus, yang baik itu saya menjadikan tutor. Seperti itu kakak. Seperti itu ya, dia sama-sama dia tuh belajar tuh. Gitu loh kakak. Ayo boleh berbagi cerita kakak.
Oke, kita bungkus atau macam mana kakak? Bungkus saja Kak, bungkus. Saja. Oke, kita lanjut ya kak ya. Ini nih kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Itu loh. Kakak, boleh di kolom chat silakan atau raise hand boleh. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini yang kakak-kakak jalani sebagai guru PJOK sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan itu yang pembelajaran kakak lakukan sebagai acuan dalam tujuan pembelajaran kakak? Boleh di kolom chat kakak ya. Silakan. Saya kasih waktu 3 menit aja di kolom chat. Boleh raise hand, silakan. Kita diskusi aja kakak-kakak. Baiklah kata Kak Lucy, sudah dan saya mengacu pada tujuan dan perkembangan dan karakter anak. Ya, sudah acuan yang kata Kak Tari sudah acuannya untuk perkembangan anak. Ya, ya kakak-kakak yang lain. Tiga menit kakak ya. 2 menit lagi. Silakan. Resen boleh nggak kak langsung? Oke kakak, cukup sama diwakilkan oleh Kak Lucy dan Kak Tari ya. Oke. Boleh Kak Wisnu silakan. Izin Kak ya, sambil sharing juga lah. Untuk secara garis besar sih Kak, tujuannya sudah saya pahami. Maksudnya saya udah awal-awal sudah tahu nih, udah buka modul segala macam. Cuma akhir-akhir ini saya memang modul tuh kalau tak diminta pengawas ya tak dipakai, tak dilihat sama sekali gitu Pak. Jadi secara garis besar kita udah pahami gitu. Misalnya anak atletik nih, tujuannya anak harus bisa ini misalnya. Tapi itu secara garis besar aja, dan yang maksudnya ini contoh nggak baik lah Kak. Maksudnya yang harus saya perbaiki ke depannya lah. Soalnya mungkin bisa jadi ada hal yang tertinggal dan sebagainya. Walaupun secara garis besar sudah sih Kak gitu, sudah tahu sih kita. Soalnya maksudnya itu sering yang diulang-ulang. Cuma mungkin perlu dibuka kembali lah tujuannya secara tertulis gitu. Itu dari saya sih Kak. Walaupun sudah tahu itu. Mungkin cukup Kak. Ya kakak, kita masalah kakak. Nah cerita aja. Selama ini anggap aja seperti ini kak, kita mengadopsi ya kak ya. Mengadopsi modul-modul yang sudah ada. Mungkin sangat beruntung mungkin bagi kakak yang mengembangkannya. Boleh. Apalagi zaman sekarang di era digital saat ini kakak sangat gampang kita mencari modul ya.
Ya, sama-sama kakak. Berbagi pengalaman, berbagi cerita boleh. Karena gini, di satuan pendidikan itu, nah di kelas kita yang tahu. Itu maksud saya itu. Jadi kan, jadi ya selama ini modul yang kakak buat atau RPP yang kakak buat, ya, bisa apakah bisa nih dijadikan acuan gitu loh. Kalau bisa, oke, kita lanjutkan, nanti kita kembangkan, tuh kakak. Nah, ada yang perlu kita masukkan, ada mungkin yang kita perlu kita keluarkan gitu bu. Kini kita diskusi kakak ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita kita boleh, berbagi ilmu di sini sangat boleh sekali. Silakan kakak-kakak yang lain. Terima kasih Kak Wisnu, luar biasa. Oke kakak ya. Kita lanjut lagi slide-nya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, tujuan-tujuan seperti tadi kakak kata Kak siapa tadi ya? Tujuan untuk perkembangan anak itu apakah bisa tercapai kakak? Dari Kak tadi bilang perkembangan anak itu dalam bentuk apa secara kontekstualnya, secara teoritisnya, apakah konteks itu bisa menggapai tujuan yang kita harapkan? Silakan boleh di kolom chat atau di raise hand boleh. Dalam arti yang lain gini kakak. Dalam arti yang lain, kita punya peta ini kan, kalau kita dalam perjalanan kita punya peta. Di dalam peta itu kan ada jalan. Kita memiliki tujuan. Ya gitu kan kak ya. Dalam melewati peta itu, apakah dari kan ada halangan dan rintangannya itu. Contoh kalau di jalan raya ada lampu merah gitu kan gitu. Ada rambu-rambunya. Apakah dari tujuan dari langkah-langkah itu bisa kita capai tujuan pembelajaran kita? Tujuan yang kita tuju itu sampai tidak? Ada yang lama kan gitu, ada yang cepat, apa gitu acuannya. Silakan. Sangat tercapai karena kata Kak Tari, sangat tercapai karena tujuannya sudah jelas tentang perkembangan yang terlihat. Ya, itu fisik Kak ya, maksudnya gitu Kak ya. Boleh diperjelas Kak Tari apakah perkembangan fisik, motorik, atau perkembangan pengetahuannya Kak? Boleh diperjelas Kak, silakan. Silakan Kak Lucy. Baik Kak, terima kasih. Terkait dengan konteks kurikulum merdeka ini dengan tujuan-tujuan yang akan kita capai itu bisa tercapai karena kita juga melihat tujuan pembelajaran ini berdasarkan indikator-indikator yang kita kumpulkan untuk perkembangan fisik, perkembangan materi, perkembangan pengetahuan. Dari indikator inilah menjadi dasar acuan kita apakah tujuan ini dengan kurikulum merdeka ini bisa saling bersinkron gitu, tercapai. Ada keterkaitannya Kak ya? Keterhubungannya ya. Itu dia. Terima kasih Kak Lucy, luar biasa. Oke, saya membacakan lagi di kolom chat kata Kak Yogi. Sebagian besar sudah digambarkan dengan profil Pancasila yang digabungkan dengan mandiri, gotong royong dan kerjasama. Luar biasa Kak, itu dia. Ya, yang kurikulum profil pelajar Pancasilanya Kak ya. Oke. Terbungkus Kak ya? Jempolnya dulu. Oke, terima kasih. Ya, nanti yang selanjutnya kakak-kakak yang mungkin ada keluar jaringannya nih, mungkin masuk aja lagi Kak, koneksinya terkoneksi aja. Boleh di share mainkan di grup WAG-nya. Oke, saya lanjut nih slide-nya. Ini kakak ya. Memahami tujuan umum itu penting kakak. Sebagai acuan untuk
memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam capaian pembelajarannya kakak dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam tujuan pembelajarannya kakak. Jadi kakak ya yang di PMM itu, yang di CP yang di PMM itu kak sudah dipersiapkan. Nah, itu dia yang seperti Kak Yogi kemukakan kemarin di pertemuan berapa itu saya lupa. Kita sekarang tidak ada modul, tidak ada apa. Sekarang yang kita ada itu adalah capaian pembelajarannya. Tergantung jadi pengembangannya. Jadi kita suruh bebas karena saat ini kan merdeka belajar nih kakak. Jadi dari capaian pembelajaran itu kita bebas menentukan tujuan pembelajarannya. Ada juga yang dipersiapkan alur tujuan pembelajarannya, ATP-nya. Tinggal kita mengembangkan di satuan pendidikan kita masing-masing. Oke kakak ya, jelas ya? Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tanggapan, silakan kakak. Kita diskusi. Oke, kita lanjut kakak ya. Nah, bagaimana memastikan? Nah, ini dia lagi. Kata Pak Menteri ini udah disiapkan nih ya, kata Pak Nadiem nih kemarin. Udah disiapkan nih capaiannya, ATP-nya. Terus ditanyain lagi, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Gitu kan? Nah, karena seringkali pelajaran itu langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid gitu loh. Selama ini kan kita terfokus pada materi ya. Nah, terfokus pada hari ini bab 1 ini, bab 1 pembelajaran 1 itu tentang bola besar. Ya udah. Karena hari ini kita main bola kaki semuanya gitulah, bola besar. Hari ini kita main basket semuanya. Gitu loh kakak. Jadi tidak terpaku, maksudnya dari sini tadi kata Pak Menteri tidak terpaku, tapi ada tujuan yang perlu kita secara umum gitu loh. Yang penting ya strategi apa? Anak itu ada istilahnya ada geraknya. Nah, gerakan model-model gerakan kan bergerak ya. Contohnya kalau PJOK ini kan dari penilaian itu yang penting anak itu mau bergerak aja udah. Itu kakak ya. Jangan duduk diam gitu kan. Seperti itu. Sampai di sini ada tanggapan? Silakan kakak. Kita hari ini diskusi kakak ya. Oke, kita lanjut kakak. Ini dia. Kita pertama ini proses backward design itu dalam pengembangan kurikulum secara umum itu melalui 3 tahap ya. Yang pertama mengidentifikasi capaiannya ya, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua menentukan metode penilaiannya, asesmennya ya. Asesmen apa yang kakak pakai ya. Yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya. Itu kakak. Dari 3 hal ini kakak ya. Nah, dari 3 hal ini mungkin kakak sudah melakukan ya. Mungkin tak tersusun dengan baik atau tersusun dengan benar. Nah, ya. Yang penting 3 hal ini kakak. Kita identifikasi dulu. Ya. Dari CP yang turun dari kementerian itu kita identifikasi dulu. Ya, sesuai dengan satuan pendidikan kita. Selanjutnya sudah dapat nih tujuan pembelajarannya, kita cari asesmennya. Contoh di awal ya, sama-sama ya kita berbagi pengalaman. Di awal semester kita ada nama asesmen diagnostik ya kakak ya. Nah, diagnostik. Nah, kita mendiagnosa dulu
Kalau dalam PJOK itu kan si A, si B sampai si Z itu kemampuannya sampai di mana, pengetahuannya sampai di mana dulu, keterampilannya sampai di mana dulu. Baru nanti ya kita rencanakan model pembelajarannya, strategi apa yang perlu kita terapkan di kelas, strategi pembelajarannya itu kakak. Oke, di sini yang boleh menambahkan silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Sampai di sini boleh ada tambahan, boleh resen, boleh chat, boleh. Jadi Silakan. Jadi gini, di Sulinjar ini ada pernyataan guru melakukan proses pembelajarannya sesuai perencanaan yang sama dari tahun ke tahun. Itu saya tidak setuju. Bisa nggak? Betul. Nah. Ya. Tidak ada refleksi di situ, Kak ya. Iya. Ya. Sejalan tuh, Kak ya. Sejalan. Iya. Pas pula nih. Jadi kakak milihnya yang mana? Tidak setuju. Tidak setuju, betul. Iyalah, karena dari kita bahas ini aja kan udah nampak nih Kak, mengidentifikasi capaian pembelajaran itu. Ini Betul. berkaitan nih Kak. Pas betul, pula sangat berkaitan. Sulinjar kan apa? Apa singkatannya tuh? Dia memancing kita untuk setuju nih, tapi tak bisa. Iya. Kak Tari. Ya. Kak, kalau di tahun sebelumnya bagus, apakah perlu dirubah atau tidak, Kak Tari? Kita harus meningkatkan, bukan kita rubah, kita harus meningkatkan lagi. Luar biasa. Mantap. Kenapa yang ada tuh nak kita rubah kan? Kita tingkatkan bagaimana supaya bagus. Yang bagus lebih baik. Luar biasa. Makanya sambil-sambil kita buat nih, Sulinjar nih. Iya, boleh ditanyakan di sini Kakak. Boleh. Bisa masuk ini. Masuk ya. Itu Kakak. Jadi kalau untuk guru memperbaiki pembelajaran sesuai hasil monitoring kepala sekolah itu setuju, wajar. Karena kita dinilai sama kepala sekolah. Gitu. Betul sekali, Kak. Apalagi kita ini saat ini kan khusus untuk guru PJOK kan, kita yang tahu. Iya. Nah, mungkin itu aja. Walaupun siswanya berganti-ganti nih Kak ya. Kelas 1 kan nanti naik kelas 2 berganti-ganti nih. Ya, silakan Kak Khairul. Kak Khairul, raise hand silakan. Apakah suara saya jelas Kak? Jelas. Jelas Kak. Ini Kak Khairul ini mengangkat tangan apa? Ketekan mungkin Kak. Oh, ketekan ya. Oke. Saya kaget juga Kak Khairul. Kaget ya. Oke, terima kasih. Ini Kak, 3 backward decision ini telah tadi Kak. Dia kembali ke pengalaman ke belakang ya Kak ya. Apakah tadi yang ditanyakan Kak Wisnu ke Kak Tari, kalau udah baik, apakah perlu diperbaiki atau apa kan gitu. Kita ada evaluasi, itu tadi evaluasi dari metode penilaian evaluasi. Nah, apalagi saat ini kita Merdeka Belajar itu dia harus langsung berpusat pada peserta didik katanya kan. Berpusat pada peserta didik. Terus pengalaman yang kita ajarkan itu harus bermakna kepada peserta didik kita. Jadi kita udah bisa ada istilahnya kalau saya ada rubriknya. Rubriknya itu tadi balik tadi Kakak. Si A sudah mampu, sangat mampu dan cukup mampu. Bisa dari situ kita evaluasinya. Jadi kan pegangan bagi kita sebagai guru PJOK bahwa proses, tadi yang kita minta itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Sesering saya ungkapkan kepada siswa seperti itu, Bapak bukan melatih atlet, ya, Bapak tidak mau kalian menjadi atlet. Nah, Bapak bukan pelatih. Ya betul Kakak ya. Kalau salah silakan diluruskan Kakak. Bapak bukan atlet, Bapak bukan pelatih. Pelatih kan harus bisa. Ya, kalau jadi setiap sekolah kita tuh ada 1 atau 2 siswa yang
tidak mengetahui itu, tidak bisa mengikuti itu. Dia udah termasuk SLB tapi orang tuanya kan menekan untuk dia masuk SD gitu, Kak. Jadi harus juga dia di sekolah itu. Jadi cara kita itu membuat suatu strategi pendekatan kepada murid itu. Agar kita memberi bimbingan khusus untuk dia saja gitu. Betul Kak Tari, itu dia. Secara eksklusivitas Kak ya? Iya. Itu masih eksklusif untuk anak yang kebutuhan khusus ini Kak. Nanti kita belajar nanti Kak ya. Apalagi karena Kak kalau dengan guru lain dia tak mau menulis. Saya lihat tuh, saya perhatikan. Tapi saat saya yang ngajar, dia datang, Bu, ini apa buat? Ini apa buat? Karena dia Cina kan, ini apa buat? Ya kita tunjukkan. Betul. Seperti itu. Betul Kak Tari, luar biasa. Itu kadang pembelajar di PJOK ini dia istilahnya beda dari pelajaran lain gitu ya. Nah, istilahnya ada juga yang siswa yang di PJOK itu kebalikan seperti itu Kakak. Ada yang suka sama PJOK, ada yang tidak suka Kita sama PJOK. tanamkan dulu rasa tidak takut dia kepada kita, tapi rasa ingin tahunya yang kita tanamkan kepada dia. Rasa Kak? Nyaman ya. Siswa Nyaman, tuh rasa. betul. Nah, kita ciptakan tuh rasa nyaman kepada kita dulu. Rasa nyaman. Kalau kita aja posisi belajar tuh harus nyaman nggak? Biar bisa apa yang nanti diterapkan bisa kita terapkan lagi gitu loh. Sampai-sampai kawan-kawan guru yang lain bertanya, kenapa Bu bisa dia mau nulis sama Ibu? Tulisannya cacing, tulisannya apa bisa Ibu baca? Iya, kita harus tahu lah Bu, bilang. Suruh mereka yang membaca sendiri, karena tulisan dia sendiri dia yang bisa membaca, bukan kita. Gitu. Betul sekali Kak Tari. A+ untuk Kak Tari. Jadi ya. Ini sambil sulinjar nih. Iya Kak. Silakan Kak Tari, tak apa. Oke, yang lain Kakak berbagi pengalaman, cerita. Ini ya, pesan kuncinya Kakak. Ya, backward design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design ini juga pada akhirnya membantu kita, guru ya, menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran dan penilaiannya Kakak. Oke, ini kuncinya Kakak ya. Boleh kita catat. Ya. Itu dia. Oke Kakak. Kita bungkus ya. Bungkus. Kita lanjut ke aktivitas kedua kita Kakak. Ini dia. Pada akhirnya kita sampai ke sini, kita menyusun program PJOK-nya. Kita tadi udah kasih CP Kak. Tinggal kita lagi menyusun. Ya. Oke, lanjut. Oke, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, saya mau bertanya Kakak. Yang di kolom chat aja ya. Kita mulai menyusun program nih. Saya timbulkan pertanyaan dulu ya. Pertama, ini jawab dulu Kakak ya, di chat langsung. Saya minta jawabannya cuma 2 Kakak, benar atau salah, itu aja Kakak ya. Oke. Pertanyaan pertama Kakak. Kurikulum, maaf mungkin tulisan saya kurang tepat ya. Saya bacakan. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apakah benar atau salah? Silakan Kakak di kolom chat aja. Oke. Kak Wisnu, Kak Tari benar.
Kak Wisnu salah. Oke, lanjut. Yang lain mana? Kak Yogi benar. Oke, baru 3 orang. Yang lain mana? Kak Lucy benar. Oke. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Belajar apa pengetahuannya tak ada, Kak? Ayo. Pertanyaan saya ini bisa menyembah nih, Kakak. Keterampilan aja. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ya benar. Yang lain? Kakak udah? Ada 2 jawaban di sini yang benar dan salah. Saya minta salah satu saja yang menjawab benar. Kenapa? Ayo. Kenapa kurikulum itu merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan? Kenapa benar? Silakan antara Kak Lucy, Kak Yogi dan Kak Tari. Silakan. Lanjut Kak Lucy. Saya lagi buat ini. Nanti kita tambah-tambah sedikit. Izin boleh dengan Kak Yogi, boleh Kak? Kak Yogi. Baik. Oke. Nanti Kak Yogi nanti menambahkan. Oke, Kak. Kenapa saya menyatakan dengan pernyataan itu benar, kurikulum itu sebagai perangkat untuk penguasaan keterampilan, karena di dalam kurikulum itu sudah ada acuan terhadap keterampilan apa yang akan kita fokuskan pada perkembangan anak. Maka dengan kurikulum ini menjadikan standar kita bagaimana nanti kita menyusun program-program yang akan kita tampilkan kepada peserta didik itu dalam 1 tahun itu. Makanya kenapa kurikulum itu menjadi seperangkat penguasaan keterampilan. Mungkin di sini agak rancunya, kenapa hanya keterampilan? Keterampilan itu saling bersandingan dengan pengetahuan. Kita pengetahuan dulu baru keterampilan. Nah, kenapa ini agak rancu? Karena fokus kita itu di PJOK ini ada keterampilannya, setelah pengetahuan itu baru keterampilan. Nah, dari itu makanya bisa dinyatakan benar itu kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk penguasaan keterampilan. Mungkin sedikit tambahan dari Kak Yogi bisa. Terima kasih. Oke Kak Yogi, di request sama Kak Lucy nih. Oke, terima kasih Kak Lucy waktu dan kesempatannya. Baik, meninggi nambahkan sedikit dari Kak Tari mengenai penyusunan program PJOK. Apakah kurikulum merupakan seperangkat aktivitas yang menguasai keterampilan? Saya sama dengan Kak Lucy, jawabannya benar. Karena kalau kita ingin menyusun program itu kurikulum atau misalnya kita ambil dalam modul, karena pada modul itu kita harus menyusun dulu bagaimana tujuan pencapaian pembelajaran kita. Misalnya CP kita membuat apa. Jadi di situ kita ada juga dari hasil yang kita buat. Misalnya dalam pelajaran PJOK kita membuat satu aktivitas pembelajaran passing dalam permainan sepak bola menggunakan kaki bagian dalam. Kita buat rubrik penilaiannya. Misalnya si A dapat melakukan aktivitas menendang kaki bagian dalam dengan sempurna. Kakinya gimana? Tepat kak passingnya? Kita kasih skor penilaian mampu, sangat mampu, tidak mampu. Jadi mengapa saya ambil benar? Jadi maksud saya seperti ini, kalau anak itu tercapai bisa melakukan gerakan tersebut, kita kasih reward atau kasih penilaian sangat mampu. Jadi itulah sangat menurut saya sangat benar dalam melakukan keterampilan. Kalau dapat nanti suatu pencapaiannya ini benar, jadi kita bisa menyusun program-program selanjutnya. Terima kasih Kak, itu tambahan dari saya Bu Lucy. Luar biasa Kak Yogi, terima kasih. Saya kasih jempol dulu. Wah. Oke, yang
Yang benar udah menjawab. Lanjut, opsi yang salah. Kak Wisnu, silakan Kak Wisnu. Kita diskusi aja Kak, jangan takut Kak. Silakan. Astagfirullahaladzim, kok saya sendiri yang salah ya. Izin Apa Kak, izin apa? Kak ya. Iya. Kalau tahu gitu bener nih Kak. Apa Bukan kenapa, gitu, bukan gitu. Karena tempat Kak Yopi itu beda dengan kami. Beda. Siap, Kak Wisnu siap. itu beda. Kak, izin Kak, ini salah yang saya maksud tuh gini Kak ya, bukan menguasai keterampilan doang Kak. Jadi kenapa saya bilang Betul. salah? Karena di situ ada pengetahuan sih Kak. Kalau menurut Kak Lucy kan dia seiras tuh antara keterampilan dan itu. Kalau saya tuh Kak agak beda gitu. Maksudnya di pengalaman pribadi lah, banyak anak-anak tuh dia tahu Kak. Mohon maaf, dia tidak tahu. Saya jelaskan ya, anak-anak apa teknik dasar sepak bola misalnya. Bagaimana cara nendang bola misalnya. Dia tuh bingung nyebutinnya. Tapi kalau dia praktek dia bisa. Kaki bagian dalam, luar, punggung kaki dia bisa untuk mempraktekkan. Gitu Kak, kalau untuk dari saya sih pengetahuan, keterampilan tuh agak-agak beda gitu Kak. Jadi Betul. Apa? Terima kasih. kurikulum itu mungkin kurang aja sih Kak gitu. Soalnya kan ada 2 opsi jadi saya pilih salah. Izin Kak ya. Tak apa-apa, Jadi tak masalah Kak. tapi Diskusi. pertanyaannya kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Sudah jelas itu Pak Wisnu. Oke, kita tegaskan lagi. Wes, luar biasa. Kurang lengkap aja sih Kak. Kak gini Oke. maksudnya Lanjut. Kecuali pertanyaannya pengetahuan itu termasuk ke dalam itu, baru kita bisa mengatakan salah. Oke? izin deh. Maksudnya cuma ini Kak, maksudnya kalau cuma menguasai keterampilan kan stop sampai di situ tuh. Kayaknya Ya. saya kurang pas, kurang setuju gitu. Oke, kita menghargai pendapat kawan kakak yang lainnya kakak ya. Oke, sesuai? Iya. Sesuai. Oke, mantap. Terima kasih Kak. Udah mulai terpancing Kak Yopi nih. Ayo Kak Yopi silakan. Oke, sedikit Kak. Itu kalau menurut saya kan sesuai dengan Hah? Kak Yopi salah tuh benar nih. Benar itu, Jawabannya. benar. Tunggu. Belum. Nah, Yopi belum jawab. gini Kak. Lanjut. Kalau sesuai pertanyaan kan kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar. Betul. Itu Ya. kalau sesuai dengan PJOK, kalau teorinya itu memang benar. Benar. Tapi kalau dalam prakteknya itu salah. Artinya gini, Oke. karena tidak semua anak itu bisa mencapai keterampilan dalam mempraktekkan. Seperti itu, Kak. Oke, luar biasa. Nah, itu dia. Nah, ini kalau Kak Yopi ini lain pada yang lain nih, benar dan salah. Tapi penjelasannya sudah jelas ya. Saya paham. Dilema dia. Karena Betul. PJOK seperti itulah. Kadang teorinya Ya. mereka tahu, cuman Ya. kadang kalau prakteknya tidak sesuai dengan ekspektasi. Betul sekali. Itu dia pengalaman Kakak ya. Kenapa Beda-beda. bisa terjadi seperti itu Kak Yopi? Kembali lagi pada diri kita. Wow. Hati. Nah, Dan kenapa kadang gini, anak tahu itu tapi tak tahu prakteknya? Kenapa bisa? Ayo. dia gini Kak, Dia menguasai materi. membuat prakteknya itu bisa, cuman tidak mencapai pencapaiannya. Seperti itulah Kak Ya, Tari. kenapa seperti itu? Kenapa terjadi Karena seperti kan itu? kemampuan anak beda-beda Kak Tari. Misalnya kan anak ada yang hobinya bola voli, pas kita mempraktekkan sepak bola, mereka tidak mencapai gitu. Nah, kan hobi anak ini kan beda-beda Kak Tari. Kemampuan anak beda-beda. Ada yang Betul. badminton, Iya. ada yang sepak bola, ada yang bola voli. Mantap. Kan enak kalau gini, ini diskusi namanya. Kalau tadi itu room kuburan. Nah, lagi ngisi ini juga Kak Tari. Lagi ngisi apa? Sulinjar. Sama nih, sama. Dah yang keberapa dah? Ini baru 71 Kak Tari. Waduh, udah banyak. Saya baru 45 baru. Oke. Ini apa nih Kak? Oke. Oke Kakak. Kita bungkus ya. Ya. Lanjut pertanyaan kedua. Oke. Yang kedua, boleh maksimalkan kolom chatnya. Apa tuh yang kedua tuh?
Oke. Benar atau salah kakak? Di chat kak ya, di chat ya. Ikut jawaban terbanyak, Kak. Ya, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ya, apakah benar atau salah kakak? Ayo silakan diskusi kita. Eh, Salah lagi. Oke. Silakan. Ayo Kak Lucy, ayo Kak Tari, ayo Kak Yopi. Kak Lucy benar lagi. Benar Kak juga Tari lagi. benar lagi. Oke. Skemanya masih skema yang nomor 1 Kak ya? bisa dihapus nggak ya? Bisa kayak ini. Kita bisa diedit nggak ya? Tak bisa Tak kalau bisa gitu. lagi deh, hapus deh. Oke, lanjut Kak. Ayo Kak Yopi, ayo Kak Yogi. Kakak yang lain. Kak Buat Ah, pendapat nah. Kak Ina mana Kak Ina? Ayo. Nanti kita yang Kak Yogi, Kak Yopi. dinilai kita Tolong salahkan bertiga Kak ini. Yopi. Oke. Ayo baru 3 ini. Memberikan komentar terhadap media pembelajaran yang saya kembangkan. Kita nyusun nih. Tadi udah dapat kita CP. Oke, Kak Yogi benar. Memberikan fasilitas yang memadai jika saya ingin mengembangkan media pembelajaran. Tidak sepenuhnya apa Kak? Benar atau salah? Adalah Kak Yopi ini ragu jawabannya nih. saya selama ini. Dia KPPS memang gitu, Kak. Netral. Oh gitu. Kak Yopi tidak sepenuhnya. Maksudnya, maksud saya ini tidak sepenuhnya itu kan setengah benar, setengah salah nih. Nah, saya ngambil simpulan seperti itu. Rutinitas yang membosankan. Oke, boleh. Oke, udah ada Kak Lucy, Kak Tari, Kak Yogi, Kak Wisnu, Kak Yopi. Oke, kita kan lagi. Yang jawab benar, salah satunya boleh. Yang jawab salah, mungkin kalau Kak Yogi, Kak Wisnu aja. Kak Wisnu dulu Kak. Ayo. Kenapa salah Kak? Untuk apa? Untuk buku peserta didik kayaknya dia hanya menggambarkan materi secara umum, Kak. Jadi Ya. kalau kurikulum yang saya tanggap itu dia kayak aturan ada aturan lah, aturan kita ngajar kayak gitu. Jadi kalau menurut saya nih buku anak tuh memang materi gitu. Ada materi tok gitu. Tidak ada menurut saya nih Kak, izin gitu Ya, sih Kak. sama. Tak masalah Kak. Ya. Itu Kak, cukup? Ketawa. Ketawa Kak Lucy. Oke, lanjut. Oke, yang opsi yang jawab benar silakan. Silakan. Boleh raise hand. Oke, kalau Lucy lanjut kalau Lucy. Baik kan jadi takut jadinya kan. Sebenarnya tidak salah yang diutarakan oleh Kak Wisnu tadi, karena kalau Kak Wisnu tadi mengambil di posisi penggunaan buku teks itu sebagai penggunaan di dalam pembelajaran. Nah, secara keseluruhan buku teks itu termasuk dalam kurikulum Merdeka. Kenapa? Buku teks itu adalah sebagai bahan ajar. Ya, Bahan ajar kita di dalam pembelajaran. Nah, bahan ajar itu tidak hanya buku teks. Kita bisa menggunakan video dalam media digital atau dalam pemahaman media visual atau dalam pemahaman lingkungan sekitar bisa kita gunakan. Jadi teks itu mungkin dari penjelasan dari Kak Wisnu tadi dalam pembelajarannya tidak hanya menggunakan teks, makanya dianggap pernyataan itu salah. Tapi secara keseluruhan di kurikulum Merdeka itu termasuk dalam kurikulum Merdeka pada bahan ajar. Terima kasih. Untuk Terima mendukung kasih. juga. Menambahkan penguatan untuk lagi? mendukung. Oke, ada penguatan lagi dari Kak Lucy, ya, yang lain? Dari yang opsi benar, silakan. Mana nih Kak
untuk pendukung nggak terhadap ya? teks? Ya, Oh, itu buku teks itu pendukung ya? ya pendukung. Dalam kita menyampaikan Iya, untuk pembelajaran. penguatan juga penguatan bahwasannya di situ jelas. Oke Kak, izin saya minum Kak ya. Iya. Boleh Kak yang lain Yopi. atau apa? Minum? Siap-siap sulinjar nih Kang. Itu Sepenuhnya Kau Kak pertanyaan Yopi. sulinjar weh. ya oke. Saya minta lagi Kak Yopi nih ya. Tidak sepenuhnya ini tolong dikuatkan lagi Kak. Jelaskan. Siapa? Silakan Kak Yopi. Oke Kak, mungkin sudah banyak dijawab sama Kak Lucy tuh. Cuman kalau apa namanya buku teks ini alat ya sebagai bahan ajar. Nah, cuman nanti kadang kalau kita di lapangan itu kan tidak sepenuhnya mengambil sesuai buku teks itu. Contohnya misalnya alatnya kan, misalnya bola tidak ada, namun kita buat bola dari kertas atau plastik seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Yopi. Luar biasa. Nih pertanyaan terakhir Kakak ya. Nanti penguatannya di akhir aja. Oke, Kakak? Oke. Ini Kakak, yang ketiga, apakah benar atau salah? Silakan maksimalkan kolom chatnya. Kurikulum adalah suatu standar, ya, suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar apa salah Kakak? Oh, Kak Yogi benar. Kak Wisnu benar. Oke, tak salah lagi deh Kak Wisnu. Oke, lanjut. Oke, yang lain? Benar. Oke, Kak Tari benar. Oke, Kak Lucy benar. Mana Kak Yopi nih? Ayo Kak Yopi. Oke. Mana Kak Ina yang lain? Ya. Kita berlima aja nih, berenam aja kita nih. Kita langsung buka ini Kak ya. Oke Kak, nampak Kak? Kurikulum berbasis standar itu Kak. Saya kaget juga nih, yang jawaban pertama yang salah siapa? Yang kedua salah siapa? Yang benar siapa gitu. Ini tidak ada pembenaran salah Kakak ya. Di sini nomor 1 itu yang saya tanyakan, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, ya. Itu kemungkinannya belum lengkap kalau menurut paham saya. Dilanjutkan dengan nomor 2, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini benar, cuma tidak lengkap Kakak, ya. Buku teks ini banyak, ya. Ketawa, udah mulai ketawa kalau sini. Yang terakhir, ya. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta
didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan dan sikap. Ya Kakak ya? Jadi dari 1 sampai 3 ini yang semuanya benar cuma Kak Wisnu. Saya juga kaget Kak Wisnu. Ya. Apakah Kak Wisnu udah mungkin udah pendidikan duluan daripada saya tidak tahu ya. Oke, intermezzo aja Kakak. Nah ini Kak Wisnu saya kasih hadiah lah untuk Kak Wisnu ya. Nih kita kasih trompet dulu. Oke luar biasa. Ampun luar biasa. Ya Kak ya. Tidak ada salah benar Kak. Cuman secara konsep ya pernyataan yang 1 dan 2 itu kurang lengkap aja, bukan salah, kurang lengkap. Tapi dilengkapi dengan pertanyaan ketiga Kak. Ya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilannya, pengetahuannya dan sikapnya. Itu dia. Kita kan kalau pesan makanannya maunya komplit Kakak ya. Tamu setengah-setengah. Mau Kakak? Telur dadar setengah, telur mata sapinya setengah. Jadi kita maunya pakai komplit. Silakan Kak Yogi. Oke Kak, tadi ada benar salahnya. Karena tadi di sini ada checklist salah benarnya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Di sini salah. Yang benarnya bagaimana? Karena menurut saya Kak, kurikulum seperangkat aktivitas itu menguasai keterampilan Kak. Karena keterampilan situ juga ada. Yang benarnya bagaimana Kak? Coba panduannya Kak, terima kasih. Itu Kak. Kurikulum tadi ya suatu standar kita kan ada standarnya itu yang mencakup semuanya Kakak, tidak hanya keterampilan. Nah, di situ ke pengetahuannya, di situ sikapnya, itu yang komplitnya Kakak. Tadi di yang kurikulum ya seperangkat berarti yang komplitnya yang bawah ini berarti ya Kak ya. Ya betul. Oh jadi Kakak tadi pertanyaannya menurut ini betul, apakah di komplit ketiganya baru terjadi kebenaran? Oh seperti itu. Oh ya betul lah Kak. Kalau memang dipegang ya memang betul. Berarti pertanyaannya menjebak nih berarti seperti itu. Betul Kakak. Iya. Betul ya. Berarti jebakan kata Kak Yopi jebakan. Iya. Itu terima tadi. Kasih Kak. Saya kurang nak juga tadi saya lagi ini juga sama kayak tadi Kak Sulinjar juga kan tadi kurang tahu juga. Betul Kak. Iya. Betul. Ya. Saya mulai ada penguatan sedikit ya Kak. Bukan tidak benar Kak. Benar, cuman tidak lengkap. Cuma keterampilan saja. Ya. Selanjutnya nomor 2, dia cuma buku teks itu pengetahuan saja, tidak ada keterampilannya. Nah, sedangkan yang pernyataan yang ketiga, kurikulum itu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari. Ya, yang dipelajarinya itu tadi 3 aspek tadi. Keterampilannya, pengetahuannya, sikapnya. Itu tadi Kak. Standar kita membuat program. Ya, ini tadi. Standar kita membuat program PJOK, kurikulum PJOK itu ya. Penyusunan program PJOK. Oke, kita next. Penguatannya dari saya. Ini dia. Komponen kurikulum itu ada 5 Kak. Ya, komponen kurikulum pada suatu pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama, ada struktur kurikulumnya, ya Kakak ya. Oke Kakak. Yang kedua, ada capaian pembelajarannya. Terus ada pembelajaran dan asesmen, ya. Terus ada penggunaan perangkat ajarnya, ya. Perangkat yang kita buat. Terus kurikulum suatu pendidikan. Nah, ini dia. Di satuan pendidikan masing-masing memiliki kurikulum yang berbeda-beda, betul Kakak? Tidak semua sekolah sama. Tadi kan contoh, sekolah Kak Tari sama sekolah Kak Wisnu atau sekolah Kak Yogi. Beda. Ya, beda. Ya, beda. Apa namanya? KOSP ya Kak ya? Iya, KSOP. Ya. KSOP ya? Kurikulum standar operasi. KOSP tak? Kurikulum operasional standar pendidikan. Ya. Betul Kak Lucy, gimana Kak Lucy? Apakah saya salah? Ini udah masuk mengutarakan ujaran yang melecehkan nih. Nah, itu dah. Betul tuh Kak, KOSP itu Kak, betul. Ya, KOSP. Sekarang namanya KSP. KSP ya. Belum Satuan Pendidikan. Kalau dulu KSOP. KSO. Ada operasionalnya Kak ya? Ya. Sekarang dah ada operasionalnya, langsung kurikulum Satuan Pendidikan KSP ya. Oke, luar biasa untuk kita semuanya. Nah, komponennya itu ya.
sumber dari Menteri Pendidikan ya tahun 2022. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di suatu satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajarannya. Jadi gitu kakak, ya. Udah puas kakak? Puas ya? Dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, timbullah penguatan di sini, ya. Oke, kita lanjut atau gimana? Lanjut. Oke, ini dia. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Ini dia, ya. Kenapa? Agar bermakna. Ya, kurikulum operasional suatu pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak yang mana peserta didik tinggal, ya. Tadi kodrat alamnya, ya. Oke, kakak ya. Lanjut. Nah, mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak. Oke, ini ya, berbagi cerita kakak. Silakan kita diskusi, kita berbagi pengalaman. Langsung resen. Berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Apakah ada yang sudah menyusun atau belum? Silakan kita di sini berbagi cerita kakak. Kak, berarti ini modul atau kurikulum ya kak? Modul ajarnya. Ini kurikulum dulu kak, belum ke modulnya. Oke, silakan Kak Lucy. Terima kasih Kak. Terkait dalam penyusunan kurikulum terkhusus untuk PJOK ini, kami di TK mungkin kembali lagi dari konteks awal, karena di TK ini kami masih belum ada terkhusus untuk PJOK. Tapi ketika dalam penyusunan kurikulum ini, jalan utama yang harus dilakukan itu adalah kita komunikasi dulu nih antara kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sana, terkhusus untuk guru PJOK. Apa yang akan indikator yang akan guru PJOK ini masukkan ke dalam indikator nih? Indikator mana saja yang akan dipilih, CP, ATP-nya yang mana saja yang akan dipilih. Kemudian dari CP, ATP ini kegiatan apa yang nantinya akan dilaksanakan dari CP, ATP ini. Kemudian sarana dan prasarana apa yang akan dibutuhkan dalam pembelajarannya nanti. Jadi di sanalah wadah bagi guru PJOK ini memberikan aspirasinya kepada pihak sekolah. Kami butuhnya nanti ketika pembelajaran A butuh sarana ini, kemudian jadwalnya ini. Nah, dengan adanya ini, sebelum kita mengajukan aspirasi ini juga kita sebagai guru terkhusus PJOK juga sudah harus ada oret-oretan atau perencanaan ketika dalam pembuatan penyusunan kurikulum ini. Dari indikator-indikator yang sudah kita pelajari ini, nantinya akan menjadi susunan kurikulum satuan pendidikan kita, digabungkan dengan kurikulum pembelajaran materi yang lain seperti bahasa Indonesia, matematika, digabungkan dengan itu. Mungkin secara garis besar seperti itu. Nah, bagi kami yang di TK ini, kami menyusunnya itu berdasarkan tingkat usia. Jadi kami ada 2 kelompok usia, 4 sampai 5 tahun itu berbeda tingkatan perkembangannya. 5 dengan 6 berbeda juga indikator yang akan kami gunakan. Itu salah satu cara menyusun kami kurikulum PJOK-nya dengan kurikulum umumnya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Luar biasa pengalamannya, ceritanya ya. Jadi itu tadi. Jadi ada wadah untuk kita sebagai guru PJOK, kata Kak Lucy, untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi kita yang mengajar PJOK, guru PJOK khususnya gitu Kak ya. Jadi gini Kak, sebelum saya mau nanya lebih lanjut, Kak Lucy itu di TK itu memang khusus PJOK aja atau umum Kak? Kalau kami di TK itu secara umum Kak, karena kami umum, ada
3 elemen yang perlu kami perkembangkan. Yang pertama itu elemen nilai agama moral dan jati diri, nilai agama moral dan budi pekerti. Yang kedua jati diri, yang ketiga itu literasi. Jadi ketiga itu penggabungan semuanya. Tetapi Betul. semua aspek perkembangan anak itu masuk. Kognitif, fisik motorik, sosial emosional masuk di situ semua. Jadi Berarti makanya saya elemen- pribadi tidak ada pengkhususan modul untuk PJOK. Saya ulangi, untuk yang elemen pertama itu tentang tadi ya, Nilai budi agama, pekerti ya, nilai agama agamanya dan lah budi berarti. pekerti, Yang kedua tentang jati diri. jati diri, Ya, yang ketiga baru STEAM, literasi dan STEAM namanya. literasi. Nah, kalau untuk yang PJOK itu masuk di bagian jati diri, karena di Iya. jati diri ini semua perkembangan diri anak di situ akan terlihat, mulai dari motorik halus, motorik kasarnya, akses dia dengan teman, akses dia dengan sekitaran, lingkungan, dari sana perkembangannya bisa lihat. Jadi kurikulum kami untuk pembuatan modul ajar ataupun ATP CP-nya itu bergabung di satu bentuk. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. 3 elemen tadi, Kak, ya. Oke, dari Kak Lucy udah berbagi cerita. Kakak-kakak yang lain silakan. Kak Tari, boleh? Kak Yopi, Saya- Kak Yogi. Ada lagi yang apa Kak? Sulinjar 73 nih, pusing. Oke. Kak Wisnu. Pusing ya, Kak, ya? Iya, ini menjebak nih guru-guru yang berbeda agama dengan Izin, Anda Kak. membatasi pertemanan. Silakan. Kak, cuma apa di sini saya tak paham nih, apakah dia kurikulum ini berdiri sendiri atau dia itu gabung tadi kayak OSP? Kurikulum itu, Kak, kan kita kan udah disiapkan CP gitu tadi kan. Tinggal kita satuan pendidikan itu mengembangkan lagi. Masuk di sini, apakah kakak-kakak pernah ikut pada saat menyusun KOSP itu tadi atau KSP tadi? Seperti Oke. apa bentuknya? Silakan cerita. Lanjut kalau sih apa? Boleh Kak Usi? Kepencet mungkin enggak. Lanjut Kak Wisnu. Sedikit menambahkan nih Kak. Oh iya, iya silakan. Mungkin ini maksud Kak Wisnu ini, apakah kita guru PJOK itu punya pegangan sendiri nih kurikulumnya? Gitu. Nah, punya kurikulumnya sendiri. Nah, sebenarnya Kak Wisnu, kurikulum kita di KSP atau di satuan pendidikan kita itu cuma satu. Kurikulum kita cuma satu. Nah, tapi di dalam kurikulum kita itu semua mata pelajaran ada di dalam sana. Ya. Nah, makanya tadi saya bilang matematika di sana, bahasa Inggris di sana, agama di sana, PJOK di sana. Nah, itu tadi yang saya bilang, kita sebagai guru juga sudah mempersiapkan perencanaan sesuai dengan indikator PJOK kita. Saya kembalikan ke Kak Wisnu. Kak Wisnu ketika mengajar kan kita punya modul ajar. Betul. Ya. Modul ajar yang akan kita tampilkan ke anak. Kita tidak mungkin kan hari ini kita mau ngajar, hari ini kita buat modul. Tidak kan? Nah, modul itu kita persiapkan dari sejauh-jauh harinya. Nah, modul itulah yang nantinya kita masukkan ke dalam kurikulum. Nah, gitu. Jadi, kurikulum kita tetap satu. Untuk modul ajarnya baru berbeda. Jadi, modul ajar bahasa Inggris itu berbeda, PJOK berbeda, karena indikator kita pasti berbeda. Mungkin sedikit tambahan, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Lucy. Siap. Berarti kita maksudnya PJOK ini tidak ada kurikulum khusus lagi. Berarti memang maksudnya kita pengembangannya di KOSP berarti ya. Jadi kalau di sekolah memang kita udah ada wakil kurikulum sih Kak. Jadi memang karena terlalu tebal juga sih Kak. Jadi memang itu yang maksudnya jadi malas baca. Oh gitu ya, betul. Kak ini izin Kak. Dirubahkan Kak, dirubahkan. Cuma memang sebelumnya memang disuruh kasih modulnya, tujuan CP-nya ini memang dikumpulkan di kurikulum tuh ngecek setiap semesternya. Berarti mungkin kurikulumnya yang langsung masuk ke situnya. Satu lagi ada clue juga dari kurikulum, kita kan di SDIT Permata
ngambil sedikit kurikulumnya tidak hanya kurikulum Merdeka nih, kita ada ambil sedikit dari jaringan sekolah Islam terpadu. Jadi adopsi sedikit lah gitu, masih ngadopsi. Walaupun kita awalnya udah terputus sih Kak. Maksudnya di JSIT itu udah terputus, tapi tetap mengadopsi kurikulum JSIT. Jadi apapun pelajarannya kita kaitkan ke bidang agama gitu misalnya. Tetap dikaitkan semuanya. Semua pelajaran tak hanya PJOK, tapi matematika juga apapun. Misalnya tentang ini lari nih, nanti jelaskan kalau lari ini supaya ini dikaitkan ke agama gitu sih Kak. Kalau di penambahan kurikulum di sekolah, penegasan dari wakil kurikulumnya. Itu ya Kak, Fir, lanjut. Terima kasih Kak Wisnu, luar biasa. Itu tadi Kak. Berbeda-beda, kenapa berbeda kan itu kan tadi? Tak perlu, kadang kan ada bahasa seperti ini Kak. Kita tidak seragam tapi beragam. Mengerti Kak ya? Nah, kita tidak seragam tapi beragam. Itu tadi Kak, kenapa diciptakan kurikulum itu KSP itu berbeda antara SD, antar SD aja beda Kak, apalagi Kak SD SMP, apalagi SMP ke SMA kayak gitu. Jadi pemahaman saya benar kenapa tidak dari dulu Kak seperti ini kurikulum kita ya. Nah, gitu. Anak Riau tidak sama dengan anak Jakarta, betul? Betul. Ya, ya kan? Anak Riau tidak sama dengan anak Papua. Anak Riau tidak sama dengan anak Kalimantan, itu makanya timbullah itu tadi Kak. KSP. Jadi udah dikasih modal nih, bahasa yang itu kan, bahasa dikasih modal. Tinggal kita mengembangkan modal itu tersebut. Nah, karena apa? Hanya kita di satuan pendidikan yang tahu. Gitu Kak. Mungkin itu Kak ya. Terima kasih. Luar biasa untuk kita semuanya. Oke, kita lanjut slide-nya. Ini dia. Bagaimana kakak selama ini merancang sebagai, boleh dicek aja Kak ya, jawabannya boleh dicek aja langsung. Kita berbagi pengalaman dari kakak. Bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ya, seperti tadi Kak Lucy ceritakan ya, dia ada 3 elemen. Nah, jadi gitu, ada aspirasi bagi kita untuk apa? Untuk kita mengutarakan bahwa pembelajaran PJOK nih ya di sini gitu. Nah, aman lihat. Izin Kak, saya mau telepon dulu Kak ya. Maaf Kak, lanjut Kak ya. Kita berbagi bercerita Kak. Kak Lucy udah berbagi cerita bagaimana pengalaman Kak Lucy tadi merancang. Ayo Kak Lucy boleh diperjelas lagi bagaimana tanggapan sikap Kak Lucy dalam merancang program PJOK. Mungkin di TK tidak ada ya. Mungkin kakak-kakak yang lain, karena Kak Lucy ini udah umum dia. Kalau TK ini umum, tidak bisa kita secara khusus. Karena anak TK ini kan nama aja TK, Taman Kanak-Kanak. Ya Kak ya. Oke kakak-kakak yang lain, Kak Yogi boleh silakan. Bagaimana Kak Yogi? Ayo ya. Bagaimana Kak Yogi? Selama ini apakah Kak Yogi pernah merancang bentuk pengembangan kurikulum dalam PJOK ini kakak? Boleh di kolom chat kakak, silakan. Jadi kalau saya seperti ini kakak, ya, saya berbagi pengalaman saya.
saya juga dulu di awal tahun ini Kak, di ajaran baru ya, kami dikumpulkan oleh tadi wakil kurikulum ya untuk merancang. Dulu kami KOSP kata kalau sekarang jadi KSP itu Kak. Jadi saya sebagai guru PJOK dapat dari kurikulum sekolah, jadi kami mengembangkan. Jadi kurikulum yang dari kurikulum itu, yang dari wakil kurikulum itu saya kembangkan di PJOK sebagai jadikan modul. Jadi CPTP-nya di situ. Itulah saya kembangkan. Nah, di semester 1 ini saya bagi 7 apanya, materi-materinya. Oke Kakak ya. Kakak yang lain boleh? Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja selama ini kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK ya? Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari peserta didik di dalam kelas PJOK kakak? Silakan. Boleh di kolom chatnya. Setelah kakak rancang ini kurikulum, ya, apakah kakak-kakak ada mendapat nilai yang bermakna dalam peserta didik itu kakak? Dari rancangan kurikulum PJOK itu, CP itu kita kembangkan menjadi dalam modul kita. Apakah ada sesuatu menjadi suatu nilai yang dipelajari siswa dalam kelas PJOK Kak? Pengalaman dan praktik langsung peserta. Oke. Yang kakak Lucy dapatkan adalah pengalaman dan praktik langsung pada peserta. Oke, terima kasih Kak Lucy ya. Itu tadi Kak Lucy katanya mendapat pengalaman dan praktik langsung pada peserta didik itu kakak. Oke, udah bungkus kakak ya. Lanjut di pertanyaan ketiga. Bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua di dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Boleh di kolom chatnya kakak. Saya kasih waktu 3 menit kakak ya, dijawab di kolom chat.
Oke kakak, ya. Penguatan dari saya. Ya, ini dia. Dengan nilai dan indikator, iya. Pengembangan tenaga fisik, iya. Oke, dari Kak Tari, pengembangan keterampilan fisik, ya. Kata dengan menyusun nilai dan indikator, ya. Kata Kak Wisnu dengan menilai aspek PJOK secara menyeluruh. Terima kasih kakak, luar biasa. Oke. Oke. Izin saya lanjutkan slide-nya. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK kakak ya. Ada 6 faktornya kakak. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik kita. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pembelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam, teknologi ya. Teknologi di sini banyak kakak ya. Kita bisa menggunakan seperti kita sekarang ini ya, Google Meet, Google Classroom ya. Boleh nanti apa quizzes kalau untuk pengetahuan kakak ya. Boleh teknologi ini banyak umum ya. Luas ya kakak ya apanya capaiannya. Oke, selanjutkan kakak. Ya di aktivitas ketiga ya. Menurut kakak-kakak ya, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional itu seperti apa? Ya, karakteristik utama kurikulum merdeka dan dari aktivitas 1-2 tadi kakak sudah menggambarkan bahwa ya ini dia. Boleh di kolom chat kakak kita diskusi. Menurut kakak kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ini kakak? Kata kuncinya. Bersifat fleksibel. Oke. Enggak ya. Asal. Aduh. Dulu saya apa yang susah ya. Oke kakak, saya menjawab pertanyaan dari menurut kakak ini kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas tadi dalam pengembangan program PJOK kakak. Udah ingat tadi? Ingat kakak? Proyek esensial pengawasan dan demokrasi. Oke. Ya. Kata kunci tadi kakak ya.
Ada yang ini Kak. Oke, Kak. Itu Kakak ya kuncinya. Dari backward design, jadi merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design ini juga pada akhirnya membantu kita menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Itu kata kuncinya Kakak ya. Lanjut ya Kakak. Nah, ini yang pertama, kita harus fokus pada materi esensial. Ya, yang Kakak tadi jelaskan ya. Esensial, maksudnya di sini muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, maksudnya di sini pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Ya, pesan moralnya. Terus, fleksibilitas pembelajarannya. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Oke, Kak ya. Luar biasa untuk hari ini. Ya, mari kita diskusikan pemikiran di Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ini ya Kak. Maksud dari Ki Hajar Dewantara adalah ya, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu kakak, pendidik kita sendiri itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki likunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu kakak kuncinya tadi. Oke. Suara saya jelas kakak? Udah 2 JP berlalu ya, mudah-mudahan dari yang saya paparkan ini dapat ya, boleh open cam kakak ya, dapat diambil yang baiknya. Nanti kita apabila kita ada keraguan nanti kita diskusi di lain waktu kakak ya. Terima kasih. Untuk mengingatkan kembali ketua kelas untuk tugas-tugasnya, apakah ada yang belum? Nih ketua kelas ini luar biasa nih tugasnya nih. Kak, adik cari. Ya, silakan. Untuk modul 14B3, 14CA, 14D, apakah itu udah terbuka? Adik cari nak. Tergantung kakak menyelesaikan tugasnya kakak di sebelum itu di 1.3 ya. Di situ Udah Kak Yopi, semuanya udah buka Kak. semuanya udah Sekarang 5 lagi Kak. Iya. Oh, berarti yang gender itu enggak Iya. Iya terbuka deh. tatap maya, Setelah yang gender. ada Hadir gender dan PJOK. iya. Sudah terbuka kak kemarin waktu kita isu-isu sosial dalam PJOK. Silakan Kak Lucy, ada apa Kak? Izin untuk kakak-kakak semua karena Kak Yopi juga sudah bertanya.
untuk tugas itu di 1.4 itu kita sudah buka semua. Sekarang kita udah masuk ke 1.5. Kemudian bagi kakak-kakak semua diusahakan setiap modul submodul itu 1.1E, 1.1D itu dibuka semua, karena kalau kita tidak buka modul yang selanjutnya akan terkunci. Kemudian untuk modul, jika ada submodul itu muncul yang 1, 2, 3, next sampai selesai itu, mohon diklik untuk masing-masing angkanya. Karena itu kalau kita lewatkan di bawah langsung selanjutnya itu tidak akan terbaca sistem. Nah, kemudian untuk yang jika ada di bawahnya kita harus menjawab pertanyaan, itu tolong dijawab pertanyaannya karena akan sistem membacanya. Kemudian untuk yang ketika ada kata-kata reply jawaban rekan teman lain itu harus direply karena nanti untuk pembacaan akumulasi modul kita tidak bisa sempurna kalau kita tidak ada proses itu. Makanya Kak Yopi tadi modul 5-nya terkunci, berarti ada yang terlewat. Nah, kemudian satu lagi Kakak, mohon izin jika Kakak Fasda share link Zoom ini di grup, kita juga harus tetap membuka link ini di LMS biar terbaca. Biar dia terbaca. Jadi kalau kita tidak buka linknya di LMS itu, nanti akumulasi LMS kita akan berkurang atau tidak terbaca sistem. Terima kasih. Ya, itu dia pengalaman dari Kak Lucy Kakak ya. Ya, itu Kakak. Nah, saya 1 hari sebelum kita tatap maya, itu saya sudah menautkan link Gmat kita. Makanya saya setengah jam sebelum kita mulai Gmat, saya udah standby. Takut nanti ada gangguan Kakak masuk. Seperti Kak Tari tadi, mungkin Kak Tari salah masuk apa? Dia lihat Kak, ada 1 titik berapa kita pada saat tatap mayanya. Mungkin Kakak sebelum itu, mungkin makanya Kakak tadi di situ sendiri aja. Itu mungkin link yang kemarin. Nah, ingat Kakak ya, tolong ingat saya mengulang kembali. Literasinya di belajar Kakak ya. Makanya antisipasi saya, takut Kakak tidak menyelesaikan di LMS, makanya saya share link ini melalui WAG. Oke Kakak ya. Oke. Izin saya screenshot di sini dulu. Oke, bentar. Tunggu saya tutup Kakak ya. Saya mau matikan rekaman dulu. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Kakak sebelum saya matikan rekaman. Nanti lebih lagi kita diskusi lagi ya. Lain waktu boleh. Mungkin di sini kurang apa pemahamannya, kita boleh di WAG atau nanti di tatap muka selanjutnya. Terima kasih Kakak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.